Shalom Sobat Alpetra, kita berjumpa lagi di channel Alpetra Ministry yang tentunya selalu mengajak kita untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga menjaga kesehatan. Itu yang paling penting. Sobat Alpetra, kita akan kembali mendengarkan bukan sekedar deskripsi, tapi juga solusi dari Om Yan. Kita mau belajar lagi tentang hal yang penting ya di dalam Alkitab. Mari kita sama-sama memahami Alkitab dengan bahasan kita di kesempatan kali ini adalah mendalami apa sebetulnya yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes mengenai dirinya sendiri. Nah, sebelum itu mari kita mempersilakan Om Yan untuk menyapa Sobat Alpetra. Sobat Alpetra, Shalom. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tetap semangat. Nah, tetap semangat tuh. Sobat Alpetra harus semangat dong. Om aja yang sudah sepuh, semangatnya luar biasa. Makanya di Alpetra Ministry semua pelayan Tuhannya semangat-semangat karena Om semangat. Ya, pasti Om. Ini Sobat Alpetra semangat juga nih Om untuk mendengarkan pengajaran dari Om, terutama tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang dirinya ya Om. Kalau di perjanjian lama kan ada aku adalah aku ya Om ya. Nah mungkin sebelum masuk ke Injil Yohanes tentang siapa Tuhan Yesus menurut dirinya, pengakuannya, kalau di dalam perjanjian lama itu aku adalah aku itu merujuk kepada Tuhan Yesus juga nggak Om? Ya sebenarnya banyak ya pembaca perjanjian lama tidak memahami bahwa yang berkata-kata di dalam perjanjian lama yang mengaku bernama Yahweh itu ya sebenarnya yang kemudian menjelma menjadi manusia Yesus gitu. Karena kalau Allah Bapa itu bertakhta di sorga dan dia tidak bisa untuk langsung berhubungan dengan makhluknya gitu. Iya. Jadi sebenarnya Allah di dalam perjanjian lama yang mengaku bernama Yahweh, dialah yang kemudian menjelma menjadi Yesus. Dan perjanjian baru mengatakan Yesus itu penjelmaan dari firman Allah. Iya. Dialah Allah yang dalam perjanjian lama itu. Nah itu ya. Jadi ini penting nih Sobat Alpetra untuk mengetahuinya. Sekarang Om di Injil Yohanes ya Om, juga kan diulangi tuh Om sampai 7 kali yang dianggap sebagai pengakuan Tuhan Yesus akan dirinya ya Om. Kita mulai aja ya Om. Yang pertama itu ada akulah roti hidup Om, di dalam Injil Yohanes 6 ayat 35. Ini kan konteksnya waktu itu Tuhan ngasih makan 5.000 orang. Itu tuh laki-laki aja ya Om ya, belum perempuan, belum anak-anak ya. Nah ini maksudnya akulah roti hidup itu mau mengatakan apa, tentang siapa gitu Tuhan Yesus itu? Ya itu pernyataan Tuhan Yesus yang luar biasa penting ya. Karena manusia kan memerlukan hidup dan hidup itu memerlukan kekuatan. Dan kekuatan itu bukan hanya untuk jasmani tapi juga untuk rohani ya. Jadi di situ Tuhan Yesus menawarkan dirinya sebagai solusi kebutuhan manusia yang sangat-sangat penting. Ya, kebutuhan hidup itu perlu makanan. Dan makanan itu tentu saja bukan hanya untuk tubuh jasmani, tapi juga untuk rohani. Gitu. Jadi ini maksudnya roti hidupnya bukan sekedar betulan rotinya ya Om. Walaupun betul-betul juga itu rotinya gitu yang dibutuhkan manusia, tapi roti hidup di sini juga melambangkan bahwa manusia membutuhkan roti yang hidup gitu ya Om. Bukan rotinya hidup di jalan-jalan ya Om. Maksudnya firman yang hidup gitu ya Om. Ya, jadi itu banyak orang belum begitu memahami siapa Yesus itu ya. Jadi Yesus itu kan, saya ulangi lagi, itu penjelmaan dari Yahweh dalam perjanjian lama gitu. Karena kalau Tuhan Allah Bapa itu ya selalu ada di sorga gitu. Jadi yang berhubungan dengan makhluknya itu ya harus ada pengantara. Dan pengantara itu hanya satu ya. Jadi di dalam perjanjian lama itu mengaku sebagai nama Allah yang Esa itu ya, Yahweh itu. Tapi dalam perjanjian baru dijelaskan firman Allah itu sudah menjelma menjadi manusia Yesus. Gitu.
Jadi berbahagialah kita. Iya. Ya karena terus terang gitu Yesus mengatakan siapa dirinya. Kalau dalam perjanjian lama itu kan hanya bangsa Israel. Iya. Dan lagi itu tidak begitu membuka dirinya. Iya. Karena Allah di sana yang menyebut namanya itu ya seperti ada teka-teki juga. Iya. Ya, jadi aku adalah aku atau apa ucapan lainnya begitu ya. Iya. Tapi di dalam diri Tuhan Yesus itu semua dibuka yang perlu ya, yang perlu bagi manusia. Karena tidak mungkin rahasia Allah itu dibuka semuanya. Oh iya. Tapi iya, di dalam Tuhan Yesus itu apa yang penting-penting bagi manusia itu dibuka. Oh iya. Gitu. Iya. Nah, dalam ucapan aku inilah. Iya. Oh gitu ya Om. Tadi Om singgung di perjanjian lama Om. Mungkin ini dimaksudkan yang roti mana dari sorga itu ya Om ya. Roti yang turun dari sorga gitu. Nah kalau di dalam perjanjian baru yang turun dari sorga itu justru mana sejati ya Om. Yaitu Tuhan Yesus. Kita lanjutin Om ke yang kedua ya Om. Yang kedua itu Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12. Di ayat 9 juga dituliskan juga ya Om. Akulah terang dunia katanya. Ini kenapa bilang seperti itu Om? Emangnya dunia gelap ya Om? Kayak kemarin Indonesia gelap katanya. Ya, itu tepat sekali karena terang yang di dalam dunia itu terang secara apa namanya ya yang dipancarkan oleh matahari gitu ya. Oh iya. Yang katanya dipancarkan juga apa oleh bulan, oleh bintang. Tetapi itu semua menunjuk kepada Tuhan Allah yang menciptakan terang. Dan Tuhan Allah adalah terang yang sesungguhnya. Iya, iya. Tetapi bagaimana kita mengenal Allah? Itu tidak mungkin karena ada batas. Maka Tuhan Allah menjelmakan firman itu menjadi manusia Yesus. Itu sama dengan Allah sendiri turun ke dalam dunia. Tapi kan Tuhan Allah tidak mungkin meninggalkan sorga, artinya sorganya kosong ya. Maka Injil Yohanes menjelaskan firman Allah yang sebenarnya menyatu dengan Allah itulah yang kemudian menjelma menjadi manusia Yesus. Jadi itu satu pernyataan yang sudah final. Yesus itu pernyataan Allah yang final. Tidak bisa ada pernyataan lagi yang melebihi pernyataan Yesus. Wah, ini nih penting nih, harus dicatat, digarisbawahi, cetak tebal ya Om. Ini yang paling penting nih. Nah, karena Tuhan Yesus yang akan menerangi hati kita ya Om dari gelapnya dosa ya Om. Dan juga Tuhan Yesus yang akan menerangi kehidupan kita gitu. Jadi dengan penjelmaan firman Allah menjadi manusia Yesus, itu berarti pernyataan Allah itu sudah final. Gitu, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Dan itu diulangi di dalam kitab Wahyu. Gitu ya. Iya, bahwa wahyu dari Allah itu sudah ditutup dengan selesainya kitab Wahyu di dalam perjanjian baru. Gitu. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Karena firman Allah itu sudah menjelma menjadi manusia Yesus. Jadi tidak perlu ada wahyu lagi. Tidak perlu lagi Om, karena sudah ada wahyu yang menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus gitu. Betul. Iya Om. Nah Om, kita langsung aja ke yang berikutnya ya Om. Yang ketiga nih Om. Akulah pintu Om. Nah ini buat Alfa jadi aneh juga ya Om. Kenapa dibilang pintu Om? Kalau tadi kan roti ya masih oke lah, terang. Kok ini pintu Om? Jadi gimana? Jadi agama-agama di dunia ini ya menawarkan bukan hanya sebagai apa kebenaran tapi juga sebagai jalan ke sorga atau sebagai pintu ke sorga. Tetapi itu kan mereka hanya janji-janji yang tidak ada pernyataan yang jelas. Tapi kalau Yesus berkata aku inilah pintu, itu dia memang kalau orang percaya kepada Tuhan Yesus, di situ kita seperti melihat kemuliaan Allah. Gitu. Iya. Ya Om. Gitu. Dan di Wahyu juga ditulis ya Om, Tuhan mengetuk pintu hati katanya Om. Gitu ya Om ya. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah pintunya sebetulnya menuju ke surga.
satu pernyataan anugerah yang luar biasa ya. Jadi Tuhan Allah bukan hanya memberikan wahyu, kebenaran final, tapi juga Tuhan Yesus sendiri mengetuk pintu hati manusia. Ya, itu arti ketukan itu sebenarnya pertama harus sadar akan dosa. Itu sangat penting. Jadi kalau orang belum menyadari bahwa dosa-dosanya itu begitu menjijikkan di hadapan Allah, tidak akan mengerti pengorbanan Yesus. Gitu. Maka disitulah Yesus berkata, aku ini pintu, dan juga Yesus mengetuk ya hati manusia. Itu menyadarkan. Kan kita terhadap sesama manusia juga ya, kita kadang-kadang, kamu sadar nggak? Kamu sadar nggak? Iya betul Om. Harus saling menyadarkan, gitu, saling mengetuk ya Om ya. Jangan saling menjitak, apalagi menghakimi ya Om. Tapi mengetuk gitu hatinya ya, diketuk supaya mau sadar bertobat. Nah Sobat Apetra yang lagi dengerin nih sekarang, diketuk pintunya ya Om, hatinya ya, untuk membuka hati terima Tuhan Yesus ya Om, supaya selamat dan masuk ke surga. Ya, dan ketukan itu dengan kasih. Nah, jadi ketukan itu tidak sampai menonjok gitu. Ketukan itu ya dengan kasih, supaya orang tuh sadar sebagai orang berdosa. Pertama ya, manusia itu sudah jatuh dalam dosa, sudah dirusak oleh dosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri dengan usahanya sendiri, maka perlulah Allah menyatakan anugerahnya melalui penjelmaan firman Allah yang kekal menjadi manusia Yesus. Ya, tetapi bukan hanya menjelma, tapi juga rela berkorban, mencurahkan darahnya sampai disalibkan sehina-hinanya gitu. Supaya orang berdosa yang merasa dirinya paling hina pun jangan ragu-ragu datang kepada Yesus. Ya, maka Yesus itu disalibkan itu seperti tangannya terbuka gitu. Seperti satu panggilan, ayo mari kepadaku, aku akan mengampuni kamu. Gitu. Jadi sama seperti ucapan Yesus, ya, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan atau kelepasan. Sahabat Apetra, jangan lupa like dan subscribe Apetra Ministry dimanapun, tonton terus, bunyikan bel. Selanjutnya nih Om, selain menjadi pintu, juga ini ada kaitannya dengan yang berikutnya nih Om, yaitu akulah katanya gembala yang baik Om. Ini sangat terkenal ya Om, Yohanes 10 ayat 11 ya. Akulah gembala yang baik itu. Bahkan gembala yang baik itu katanya rela mengorbankan nyawanya sendiri ya buat domba-dombanya gitu. Ini yang tadi Om jelasin sih, bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia rela mati di kayu salib gitu. Tapi dia bangkit kembali untuk membawa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus masuk dalam surga. Jadi itu menunjuk kepada ya banyak orang sebelum Yesus dan sesudah Yesus juga yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah ya, itu Om, dan menawarkan kebenaran Allah itu. Tetapi semuanya itu hanya ngaku-ngaku. Tapi kalau Tuhan Yesus bukan sekedar mengaku adalah utusan Allah yang datang dari sorga malahan ya, tetapi juga dia rela berkorban di kayu salib itu untuk menebus dosa, menggenapi apa yang dikisahkan dalam perjanjian lama sebagai korban-korban dosa itu. Tetapi apa artinya korban-korban dosa, binatang-binatang yang dikorbankan? Itu hanya lambang saja. Tidak mungkin darah binatang bisa menebus dosa manusia. Ya enggak? Nah, lalu kalau manusia yang dikorbankan, manusia juga berdosa. Maka kita mengatakan firman Allah menjelma menjadi manusia Yesus. Gitu. Jadi Yesuslah satu-satunya manusia yang tanpa dosa, yang bisa menebus dosa umat manusia. Gitu. Ya. Jadi kalau manusia berdosa tidak bisa menebus dosa manusia lain gitu. Ya. Atau misalnya ya manusia yang paling baik sekalipun. Gitu. Tidak ada manusia yang paling baik itu sampai tidak ada dosa. Gitu. Ya.
Makanya manusia yang paling baik di dalam Alkitab itu ya siapa? Pertama mungkin Ayub ya, gitu. Ada yang nyinggung Daniel, gitu ya. Nah, kemudian di Perjanjian Baru ada yang menyinggung Yohanes Pembaptis. Tapi itu Ayub aja sesudah bertemu melihat kemuliaan Tuhan dia lalu dia merasa saya ini orang yang tidak layak. Itu Ayub tuh. Secara manusia dia nggak ada dosa seolah-olah. Tapi ketemu sama kemuliaan Tuhan, saya ini orang yang hina-dina, tidak layak. Nah itu Ayub di dalam Perjanjian Lama ya. Nah kalau dalam Perjanjian Baru ada Yohanes Pembaptis. Orang juga cari-cari dosanya nggak ada. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan, saya ini mengangkat tali kasutnya Mesias, saya juga tidak layak. Itu berarti apa? Orang yang paling baik menurut manusia itu Yohanes Pembaptis, tetap saja dia merasa diri orang berdosa yang tidak layak mengangkat kasut atau tali kasutnya Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan. Selanjutnya nih Om, selain jadi gembala ya Om, Tuhan Yesus mengakui dirinya sebagai gembala yang baik. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 itu, ini ayat yang sangat luar biasa sih ya Om. Dikatakan akulah kebangkitan dan hidup. Nah ini Om, ini maknanya pasti dalam nih Om. Bisa tolong dijelasin Om? Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi Yesus itu bukan sekedar mengajar, tetapi dia akan membuktikan bahwa dia akan bangkit dari antara orang mati. Itu tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Nabi-nabi sekalipun tidak bisa ya untuk nanti aku akan bangkit kembali ya. Meskipun dalam Perjanjian Lama itu ada ya yang seperti dihidupkan lagi, tapi ya harus mati lagi gitu. Tapi kalau Yesus itu sesudah bangkit dari antara orang mati, mengajar lagi 40 hari, terus naik ke surga hidup selama-lamanya. Bahkan ya ada ayatnya itu ya, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Itu satu hal yang luar biasa. Siapa yang dengan iman ya berseru kepada Tuhan Yesus Kristus itu akan diselamatkan. Padahal kan Tuhan Yesusnya nggak kelihatan. Padahal kan Tuhan Yesusnya kan dulu disalibkan gitu ya. Ada banyak orang yang taunya Yesus disalibkan itu kalah. Padahal Yesus kan dari yang ketiga bangkit kembali dari antara orang mati, mengajar lagi 40 hari, dan kemudian siang-siang hari Tuhan Yesus naik ke sorga, pulang ke rumah Bapa. Luar biasa itu. Sahabat Alpetra, saksikan terus Alpetra Ministry dimanapun pemirsa dan sahabat Alpetra berada. Mari kita cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan, dan Maranatha. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi itu umat Kristen tuh ya, ada yang menitik beratkan kepada salibnya saja, kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Betul. Hanya itu seringkali yang ditekankan. Tetapi Yesus itu mengatakan dua hal itu. Jadi dia bukan hanya mati menebus dosa sesuai dengan Alkitab, tapi juga dia bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan kuasa maut. Itu juga sesuai dengan Perjanjian Lama. Hai maut, di manakah sengatmu? Kata. Wah itu satu pernyataan luar biasa. Hai maut, di manakah katanya? Kekuatanmu. Gitu. Tuh sangat berkesan gitu ya Om ya. Makanya kalau orang yang masih nggak mau percaya Tuhan Yesus, waduh sayang sekali ya Om. Itu sebabnya umat Kristen itu jangan bosan-bosan ya, bukan saja mengkhotbahkan tapi juga menyaksikan, menjelaskan bahwa Yesus disalibkan mati itu untuk menebus dosa sesuai dengan Alkitab, bahwa dia dikuburkan lalu bangkit dari antara orang mati dan hidup selama-lamanya, itu juga sesuai dengan Alkitab. Gitu. Om. Harusnya gitu. Oke Om. Selanjutnya nih Om, yang paling luar biasa dari pernyataan Tuhan Yesus mengenai dirinya. Ini ayat yang sangat terkenal, Yohanes 14 ayat 6. Wah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Nah, tapi Om katanya hari-hari ini Om ayat ini katanya kurang tepat Om gitu, terutama untuk penginjilan nih Om, banyak yang mengapologetikan gitu. Nah Om, supaya tidak ada lagi kesalahpahaman tentang ayat ini, bisa Om jelasin Om, akulah jalan dan kebenaran. Jadi karena kita tinggal di Indonesia yang mempunyai dasar negara Pancasila, itu semua agama diringkas, itu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi supaya jangan ada bentrokan antar umat beragama, maka seolah-olah umat Kristen itu dibatasi, jangan terang-terangan bilang begitu. Yesus itu satu-satunya jalan, satu-satunya juru selamat, semua agama itu sama, gitu. Iya Om, betul. Tapi umat Kristen kan pegangannya ya Alkitab. Umat agama lain kan pegangannya Alkitab, kitab suci mereka. Jadi kita jangan ragu-ragu. Memang kita jangan melebih-lebihkan di dalam hal yang negatif. Misalnya kita mengatakan agama lain itu sesat, nah itu nggak boleh. Jangan. Bernegara sebagai kita sama-sama warga negara. Iya. Tapi kalau kita dengan semangat, dengan keyakinan bahwa Yesus satu-satunya jalan ke surga, boleh, itu harus gitu ya, tanpa merendahkan agama lain. Gitu. Iya Om. Jadi fokus saja, kabarkan apa yang tertulis, fokus saja. Iya gitu. Om. Tapi dengan kuasa Rohul Kudus. Iya. Gitu. Dengan kewibawaan, jangan ragu-ragu. Iya Om. Karena kan memang kalau zaman sekarang ya memang mungkin nanti juga perubahan zaman lagi ya Om. Selalu sih ada ya. Tapi perlu ditekankan tadi Sobat Apetra kata Om, jangan bilang, oh kamu jelek, kamu salah, kita yang paling benar. Gak boleh gitu juga ya Om ya. Karena yang paling benar itu hanya Tuhan Yesus. Jalan yang benar, kebenaran dan hidup. Ya, jadi umat Kristen itu harus minta hikmat Tuhan ya waktu memberitakan Injil. Ya, kita memang harus terus terang memberitakan apa yang tertulis di dalam Alkitab ya, tapi tanpa menyebut-nyebut agama orang lain. Gitu. Nggak boleh ya Om ya. Mendingan kita memperkuat iman kita sendiri ya Om. Mendingan kita memperdalam, mempererat kedekatan kita sama Tuhan, intimacy with God. Oh yes. Tapi itu perintah Tuhan, kita harus memberitakan. Harus tetap memberitakan. Om, memberitakan tetap ya. Iya Om. Tetapi harus dengan bijaksana. Nah, iya Om ya. Juga bersaksi dengan indah gitu ya Om, kalau dibilang kata-katanya. Jangan bersaksinya ngotot. Nggak bisa, saya yang paling benar gitu. Waduh, ntar bisa malah berantem. Malah sekarang Om, orang Kristen sama orang Kristen aja sering gitu Om, sering berantem kan gitu. Nggak bisa, baptisan saya yang benar, kamu salah jalan tuh kamu gitu. Tadi Om di depan bilang saling menyesatkan, kamu sesat. Nggak bisa gitu ya Om, saya paling benar, enggak, kamu yang salah gitu. Nggak boleh gitu ya Om. Maka fokusnya itu beritakanlah Yesus menurut Alkitab, bukan beritakanlah doktrin gerejamu, bukan. Nah, itu tuh makanya sekarang mah ya sih Om ya, kalau sekarang tuh akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Tuhan Yesus berkata, ikut Tuhan Yesus, kan harusnya gitu ya Om. Sekarang enggak Om, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ini kata saya begitu, sebagai gembala Anda, wah gitu Om. Makanya tadi Om bilangin juga ya, gembala yang baik itu ya cuma Tuhan Yesus. Gembala yang sekarang tadi sampai saya belibet gitu ngomongnya, banyak gembala yang salah gitu, yang nggak baik gitu zaman ini tuh. Tadi udah Om jelasin sih Om. Nah Om, kalau gitu Om, gimana kita bisa yakin bahwa Tuhan Yesus itu sumber kehidupan kita Om? Kan dia pencipta, pemelihara segala kehidupan gitu. Bagaimana kita bisa yakin bahwa cuma Tuhan Yesus sumber kehidupan, pemberi hidup yang kekal, itu bisa dijelaskan Om? Ya, pertama-tama karena Tuhan itu penjelmaan dari firman Allah, menjelma jadi manusia Yesus ya. Yang kedua, Yesus juga membuktikan ya waktu memberikan makan 5.000 orang lebih itu hanya dengan 5 ketul roti ya.
dan 2 ekor ikan itu. Jadi kata-kata Yesus dibuktikan dengan tindakan yang nyata. Lalu juga Tuhan Yesus itu penjelmaan dari firman Allah. Jadi mati dan hidupnya manusia itu terserah kepada Yesus yang adalah firman Allah. Itu sebabnya kalau orang mengenal siapa Yesus itu sebagai penjelmaan firman Allah, seharusnya jangan berdebatlah dengan agama Kristen atau dengan Alkitab Kristen gitu ya. Tapi selidikilah siapa. Jadi semakin tegas, semakin lugas. Nah, Sobat Apeta jangan ragu-ragu. Nah. Tapi juga itu tadi saya mengatakan penjelmaan dari Roh Kudus itu lalu bilang kan Roh Kudusnya masih ada gitu ya. Ya, itu ya supaya lebih jelas. Jadi firman Allah yang hidup itu sudah menjelma menjadi manusia. Nah, Roh Kudus selalu menyertai dia dari sejak menjelma, sejak di dalam kandungan, juga dalam waktu masa kecil, sampai kepada pelayanan, sampai waktu disalibkan, sampai waktu bangkit, sampai pulang ke sorga, itu selalu didampingi Rohul Kudus. Karena itu menyatu, itu firman Allah dengan roh Allah itu. Iya. Nah, ini Sobat Apetra boleh dibaca ya Yohanes 1 ayat 1 ya Om ya. Pada mulanya adalah firman, dan di Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu Sobat Apetra baca lengkapnya. Itu menguatkan ya Om dari ayat Yohanes 14 ayat 6 ini ya Om ya. Sehingga akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu betul-betul harus kita yakini dan imani. Sebagai pemberi hidup yang kekal cuma Tuhan Yesus. Baik Om. Sekarang yang terakhir nih Om. Ini kan Alfa sih sering berpikir ya Om ya, tentang akulah pokok anggur yang benar di Yohanes 15 ayat 1. Sama ada ayat 5 juga dibilang sih akulah pokok anggur yang benar gitu Om. Tapi Alfa berpikir kok kenapa nggak pohon beringin aja Om? Gitu kan, kalau anggur kan pohonnya merambat-rambat kecil-kecil, malah katanya rantingnya dibuang juga, jadi nggak kuat gitu kan. Kalau mau bilang pohon yang kuat, kenapa nggak akulah beringin gitu misalnya, atau pohon yang lain gitu Om? Kenapa Om harus dipakai metaforanya anggur Om? Jadi Tuhan Yesus memilih pokok anggur atau pohon anggur itu satu pilihan yang sangat bagus ya. Dan yang paling tepat menggambarkan hubungan antara pokok anggur dengan carang-carangnya dengan buah-buah anggur itu. Jadi begitu dekat hubungannya, kaitannya antara buah anggur dengan carang-carang dengan pohon anggur itu. Jadi itu maksudnya supaya orang yang percaya pada Tuhan Yesus mengalami hidup yang dari Yesus itu. Harus mengalami hidup yang dari Yesus. Dan selalu bergantung kepada Yesus. Supaya jangan sampai kering gitu. Bahkan banyak orang Kristen itu jadi saya sudah dibaptis gitu ya, saya hari Minggu ke gereja, tapi dia lupa sehari-harinya itu mestinya dari bangun tidur dia tuh harus selalu dia ada di dalam Tuhan Yesus dan selalu memelihara hubungan dengan Tuhan Yesus itu sampai mau tidur lagi. Tidur pun di dalam kasih Yesus. Gitu. Sekarang mah bangun tidur cari HP, scroll nonton, malahan bukan baca Alkitab ya. Mau tidur bukannya kata Om tadi kan tetap connect sama Tuhan, ini mau tidur lihat lagi HP, malah nonton lagi biar ngantuk katanya. Arti baca Alkitab ya Om. Orang Kristen tidak anti HP ya. Tetapi kita harus tahu urut-urutannya, prioritasnya. Gitu. Betul Om. Dari bangun tidur prioritasnya Tuhan Yesus. Sampai mau tidur prioritasnya Tuhan Yesus. Bukan nggak boleh pakai HP. Kita memanfaatkan HP itu. Ya, untuk kehidupan sehari-hari. Termasuk juga untuk pelayanan. Gitu. Om. Ya, harusnya kan bangun tidur itu ya kalau misalnya memang sempat berdoa dulu, berlutut, baca Alkitab gitu. Kalau misalnya nggak sempat ya tetap prioritasnya bangun tidur itu melek berdoa terus baca Alkitab sedikit gitu. Kadang saya juga bangun tidur
cuma memuji Tuhan gitu, terima kasih Tuhan udah dibangunin, terus bikin kopi dulu Om, baru baca Alkitab gitu, boleh kan Om gitu Om? Ya, itu ada orang ya, karena jadi itu bukan tidak baik, tetapi begitu kita buka mata itu kita harus keluar kata-kata terima kasih Tuhan Iya Yesus. gitu. Gitu. Iya Om, iya, saya diajarin Om waktu sejak pertama kali bertobat gitu Om, bangun tidur dulu kan waktu awal kan suruh bacanya Injil Yohanes ya Om, waktu awal bertobat itu. Nah terus kalau malam baru kata Om berdoa syafaat ya Om ya, kalau malam itu. Nah gitu sih Om, jadi kalau malam doa syafaat, kadang saya baca Alkitab kadang enggak Om kalau malam. Kalau pagi iya Nah, bacalah 3 ini, pasal 4 pasal Om. jadi begini ya, setiap kali kita berdoa, apakah itu pagi-pagi atau siang atau malam, tetap sisipkan doa syafaat. Gitu. Oh iya Om. Ada orang yang memakai waktu pagi Iya. sampai ada yang 3 jam berdoa pagi, ada. Contohnya Martin Luther gitu ya. Oh Jadi ya kita tidak harus 3 jam ya. iya. Tetapi setiap kesempatan kita berhubungan dengan Tuhan dalam doa, Iya. itu sisipkan doa syafaat juga, apakah Oh. pagi, Oh. siang, Iya, iya. malam. Nah, leluasanya di mana? Iya. Ada orang leluasa waktu malam, tenang, berdoa Iya, iya, iya. syafaat. Iya. Tapi ada juga orang Kristen yang sengaja bangun lebih pagi supaya Hmm. dia bisa mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, baik untuk pribadi, keluarga maupun berdoa syafaat untuk orang lain. Jadi untuk hal ini tidak ada aturan, gitu. Oh. Yang penting itu jangan lupa kita bukan hidup untuk diri sendiri dan bukan hanya untuk keluarga juga, tapi kita harus menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya orang. Oh. Tentu saja pertama kerohanian kita, Iya, kedua iya, ya iya. kerohanian keluarga kita ya. Tetapi jangan lupa ya orang yang di sekeliling kita atau juga teman saudara-saudara seiman gitu. Iya. Ya. Begitu. Iya Om. Penting ya Om untuk terkonek dengan Tuhan gitu, maksudnya ya Om. Kalau Tuhan bilang akulah pokok anggur yang benar itu, supaya kita tetap tersambung gitu dengan pokok anggurnya gitu, dengan ininya. Kalau enggak dibuang kan sebagai ranting-rantingnya, katanya gitu Om. Kalau connect atau hubungan dengan Tuhan Yesus itu, ya dari bangun tidur sampai mau tidur. Oh iya. Cuman kita kan punya tugas, punya kegiatan, Iya. gitu. Tapi hati kita ini tidak pernah lepas dari Tuhan Yesus. Itu kan sumber kekuatan. Oh iya. Sama seperti kita bernapas. Itu bernapas kan itu kekuatan untuk hidup juga, untuk mengambil oksigen gitu Iya. ya. Tetapi Tuhan Yesus anggap saja sumber oksigen rohani. Oh. Gitu. Iya Om. Wah, kali ini Om penjelasannya sederhana, pasti Sobat Alpetra ngerti. Saya aja tercerahkan terus nih karena pemahaman dari Om sangat mudah dicerna ya, sederhana. Om, selain 7 perkataan yang udah kita bahas tadi Om, Alfa mau nanya nih Om, ada juga kan Om pernyataan akulah dalam Injil Yohanes Om, misalnya ketika Tuhan Yesus di Getsemani gitu, kan ditangkap tuh, apakah kamu Mesias itu? Akulah dia katanya. Nah itu kenapa Om nggak termasuk dalam 7 perkataan pengakuan Tuhan Yesus Om? Kan itu juga pengakuannya Tuhan Om. Akulah dia katanya gitu Om. Karena Tuhan Yesus berkatanya pendek begitu. Oh. Aku inilah dia. Jadi kalau lebih dari itu kan nanti ditafsirkan lagi. Oh. Tapi yang jelas bahwa Yesus itu berkata akulah dia yang di dalam perjanjian lama itu. Oh, maksudnya gitu. itu Mesias ya Om? Ya, bukan saja Mesias, tetapi juga Yahweh dalam perjanjian lama itu sebenarnya yang menjelma menjadi Yesus. Oh. Karena kalau Allah Bapa itu di sorga, Iya. gitu. Iya. Jadi ada batas antara Yahweh dengan ciptaan. Nah, kalau Yesus itu bisa langsung menghadapi ciptaan karena dia adalah firman Allah yang menjelma jadi manusia. Oh, gitu maksudnya Om. Pantesan gitu kan, kalau belajar itu
pasti dibilangnya tujuh pengakuannya itu cuma ini aja ya Om ya. Tapi kalau dibaca di Alkitab kan ya itu tadi Om udah Om jelasin ya. Maksudnya ketika bilang akulah dia itu ternyata luas ya Om ya, mengacu ke perjanjian lama juga ya. Wah ini luar biasa sih Om, penjelasan Om hari ini tentang pengakuan dan dari perkataan Tuhan Yesus tentang dirinya, akulah ini. Ya, sebagai penutup ya, jadi tidak ada orang selain Yesus yang mengaku terang-terangan bahwa dia itu sebenarnya Yahweh dalam perjanjian lama itu yang menjelma menjadi manusia Yesus. Tapi Injil Yohanes juga menjelaskan bahwa dia adalah logos atau firman Allah yang kekal itu yang menjelma menjadi manusia Yesus. Iya. Nah, banyak orang termasuk di Indonesia terutama ya yang menganggap bahwa Yesus hanya sekedar salah seorang nabi gitu. Padahal dia itu penjelmaan dari firman Allah. Jadi yang final itu Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus ya, itu dalam kitab Wahyu itu dikatakan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Iya. Itu Yesus itu penutupnya, Yesus penutupnya. Iya. Nah, itu ya Sobat Alpetra. Jadi semua udah jelas. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Nanti kalau kita bisa jawab, kita akan menjawabnya. Baik Om, terima kasih atas waktunya dan juga pengajarannya di kesempatan kali ini mengenai pernyataan Tuhan Yesus, aku inilah. Sobat Alpetra, sampai sini dulu perjumpaan kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Maranatha. Maranatha. Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom.